bisa video bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda, akhirnya bisa bareng sama istri isi YouTube iseng-iseng aja, karena kalau mau bikin program itu kan butuh banyak informasi. Juga awalnya kami juga gitu, sering bertanya-tanya, kemudian yang dulu kan YouTube belum terkenal, blogger juga, blog itu juga belum banyak yang isi, kemudian di Instagram juga belum ada dulu. Jadi informasi tentang program itu sangat terbatas. Sekarang sudah banyak yang membuat testimoni baik di Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya kayak Tumblr, Tinder, dan YouTube. Kali ini kita coba membahas tentang murid tiga istri. Mungkin yang udah pernah lihat story kita atau membaca story kita. Kita nikah tahun 2010 ya Mbak ya. 2010. Masih tanggal 10 bulan 10 2010. Ada yang bertanya tentang mulai awal program. Kita mulai awal program 6 bulan setelah nikah ya. Di 6 bulan setelah nikah itu kita nggak ada tanda-tanda hamil, kita langsung mulai program. Awal itu kita langsung tahu, yang pertama kan istri dulu diperiksa, langsung tahu itu awalnya PCOS aja Mbak. Jadi pertama itu tahu PCOS tanpa diketahui yang ini jaringan parut atau scar tisu. Jadi awal tahu itu yang penyulit hamil, salah satu penyulit hamil iya, karena itu adalah PCOS. Ciri-ciri PCOS sudah kita sebutkan ya bunda ya, tapi nanti kita bahas lagi secara rinci kalau ada waktu. Yang jelas yang pertama ini kan banyak bertanya itu mah cara mengobati atau mengantisipasi bagi bunda-bunda yang mengalami PCOS sehingga bisa hamil. Berapa lama teman yang kalau yang 2011, 2012, 2013 sampai 2014 akhir itu usah kita bahas lagi karena itu kan nggak berhasil programnya. Jadi yang pas berhasil menurunkan berat badan sehingga akhirnya nggak normal dulu berapa nggak normal. Jadi istri pernah 6 bulan nggak dapat haid. Kita pernah juga baca-baca ya di Facebook atau yang masih DM kita kalau haidnya nggak teratur. Jadi istri pernah nggak haid selama 6 bulan. Bayangin itu nggak haid 6 bulan. Jadi bagaimana mau terjadi pembuahan atau hamil sementara haid tidak ada selama 6 bulan. Berapa lama turun berapa awalnya berapa sebelum BBU program di Dr. Suryo? 80 hampir 80 kilo. intinya hidup sehat. Berapa turunnya? Udah 2 bulan 10 kilo. Haidnya langsung lancar. Sebelum itu berapa bulan itu? Sebelum ikut programnya berapa bulan sekali baru haid? 3 bulan ya? 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan baru dapat haid. Turun dari 80 turun 10 kilo ya? Langsung haid lancar ya? 78 ke 68. Berarti 10 kilo turunnya langsung haid lancar tiap bulannya normal. Kemudian ya apa aja tuh cara-cara supaya berat badan itu turun? Pertama yang penting hidup sehat, olahraga teratur, diimbangi dengan olahraga. Pagi yang namanya diet bukan berarti nggak makan. Itu yang bunda. Jadi diet itu bukan berarti tidak makan ya? Iya, jangan salah diet nanti bisa sakit mah. Diet pagi itu kita jus ya Pak ya, jus. Kalau saya sih biasanya ngejus buah semangka atau tomat ya. roti gandum bolanya sekeping atau 2 keping. Nanti menjelang makan siang kan tuh lapar tuh, biasakan makan buah potong yang banyak mengandung air lah, seperti semangka, pepaya yang mengenyangkan, melon. Tapi ada buah yang dilarang tuh
Terus yang manis seperti buah lengkeng, anggur, apa lagi tuh Pak? Rambutan, durian juga nggak boleh. Mangga juga nggak boleh kan manis. Iya, mangga juga nggak boleh. Di PCOS itu rata-rata insulinnya tinggi, kadar gulanya tinggi, makanya hindari makanan. Makanya dia dibilang diabetes tipe berapa gitu. Nah, jadi kita memang dietnya ada dulu waktu sebelum saya dokter ada dikasih obat metformin. Nah, tapi itu jangan dimakan kalau tanpa untuk resep dokter. menetralkan insulin kita yang PCOS tipe gemuk. Iya. Jadi kita ada diabetes tipe 2 berapa itu. Nggak ada sih, cuma karena insulin kita tinggi, jadi hormon nggak teratur, berat badan tidak seimbang. Jadi itu pagi, siang makan nasi sama porsi, tetap makan nasi, bukan tidak makan nasi. Lauknya kemarin saya bakar dulu. Iya. Ikan bakar, ayam bakar. Tapi kurangi goreng-gorengan ya, jangan sama santan gitu ya. Santan, sambal-sambalan, gitu. Pokoknya goreng-gorengan jangan dulu lah, tahan selera. Terus sore boleh makan lauk pauk seperti sayuran, lauk pauk yang dibakar-bakar. Nanti makan malamnya ganti dengan makan siang, sama sore namanya kan. Jadi makan malam itu biasanya kan jam 7, jadi jam 5 ya. Jam 5 sampai jam 6 lah batasnya. Marananya sih paling 2 minggu. Udah penyesuaian. Ya, lapar banget karena tukang ngunyah kan, tukang ngemil, tukang makan gorengan. Tapi habis itu dia netral aja karena udah terbiasa. Insya Allah kalau dengan hati, dengan niat, memang niat pengen punya anak, insya Allah cepat dikabulkan, kayak berat badannya turun karena memang pengen banget, memang pengen niat banget punya anak. Ya Pak ya? Ya. Jadi memang harus menurunkan berat badan, diimbangi dengan olahraga, hidup sehat. Olahraga malam ya biasanya teman ya, 5 menit aja kan sebelum tidur. Ya. Nah, 5 menit sebelum tidur. Jalan-jalan santai, tapi keluar keringat, gitu nggak harus. Apa namanya, parasut ya? Iya, pakai parasut. Yang punya rumah pakai parasut, keluar keringat, cuci piring. Ada jaket Yang parasut punya itu. rumah, pakai jaket parasut sampai diketawain tetangga gitu kan. Yang punya aku pakai jaket parasut sore-sore Ini rutin setiap hari 5 menit. Nyapu dengan nyapunya sudah cukup olahraga. Jadi 2 bulan turun 10 kilo ya, langsung haid normal. Turun 10 kilo, terus haid normal. Dokter nggak mau ngasih obat untuk lancar haid karena nanti terbiasa karena saya dari zamannya kuliah SMA, kalau nggak haid dengan dokter baru keluar haidnya. Jadi dokter nggak mau ngasih, harus berusaha dulu. Turun ibu berat badan 10 kilo aja pasti haidnya lancar. Ternyata memang benar haidnya lancar. Baru kita mulai bisa program ya, bisa minum obat yang untuk memperbesar sel telur, karena kan kalau PCO itu genetiknya sel telurnya kecil-kecil, PCOS-nya. Jadi bukan berarti nggak ada sel telur, ada, cuman kecil-kecil tidak bisa membuahi. Tidak bisa dibuahi. Iya, nggak bisa dibuahi. Tidak bisa dibuahi. Jadi 2 bulan turun 10 kilo, gitu ya. Terus programnya bulan dari Maret bulan April ya? Ya bulan April, Mei, Juni kita program Turun berat badan 2 bulan, terus bulan. Tapi kan ini nggak sesuai dengan akupuntur. Jadi kalau ingin cepat, akupuntur juga. Tapi sebenarnya tanpa akupuntur bisa asal ketat, ya nggak? Bulan Juli udah mulai haid, Juli, Agustus, September belum ada tanda-tanda. Jadi kita balik ya Pak ya, kita balik dikasih obat 3 bulan. Kita balik lagi ke dokter bersangkutan, ke dokter Suryo, terus diperiksa. Ternyata setelah dia berhasil, barulah nampak permasalahan di dalam rahim saya. Ternyata di rahim itu karena badannya lemah, coba bayangin lemak ayam yang udah dipotong di dalam itu kan ada lemak putih-putih itu Pak. Nah kayak gitu tuh lemaknya. Jadi nampak juga rahim tertarik ke dinding usus ya Pak ya. Jadi tertarik ke arah belakang, kayak semacam retro istilahnya ya, retro. Jadi rahimnya tertarik ke belakang, lengket di organ tubuh dalam perut itu
jadi rahimnya udah rahimnya kotor, bukan kotor sih namanya, apa namanya? Rahimnya itu jaring-jaring ada jaring-jaring lama. gitu. Jadi scar tissue, kalau istilah medisnya scar tissue atau ada jaring-jaringan kayak selaput itu. Itu menutup jalur lahir, jadi menghambat. Kemudian rahim juga karena jaring-jaring itu tertarik ke belakang, jadi menjauhi. Makanya diperlukan langkah laparoskopi. Laparoskopi nanti dibahas juga, tapi laparoskopi nggak sakit kan? Nah, nggak sakit. Dan operasinya ya, jangan dibayangin operasi besar, tapi operasi kecil saja. Malam operasi sore udah bisa pulang, jadi nggak lama lagi nginep. Ini satu malam. Oh nginep ya? Oh iya benar. Nginep, tapi operasi nggak operasi besar, sebenarnya operasi sedang ya. Dan jangan dibayangin sedang seperti tapi total. saya lebih besar Caesar sebenarnya kan. Laparoskopi itu operasi canggih lah. Habis laparoskopi berapa lama? Jadi laparoskopi itu bulan September ya? Kayaknya ya. September. Ya September. September laparoskopi, rahim udah bersih, dikasih obat 3 bulan, jangan balik-balik dulu. Berusaha ikhtiar, ya Pak ya. Nah, silakan sama-sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha, berdoa. Baik medis maupun non medis ya Pak ya. Iya betul ya tadi itu. Laparoskopi Januari ya baru hamil ya. Iya benar. September laparoskopi, Oktober, November, Desember dikasih 3 bulan, Januari hamil. 2015 ya. Ya. Nah, Januari itu hamil pertama. Hamil pertama. Nah, ini sudah lancar, sudah di laparoskopi. Januari itu hamil pertama. Cuman sayang sekali hanya bertahan 3 bulan ya kan. Maret itu kuburan bisa kandungan sudah 10 minggu. Kemudian kuret sebulan setengah. Kemudian kuret sebulan setengah haid. 1 bulan setengah nggak haid. Nah ya. Ya. 1 bulan setengah nggak haid, haid pertama, bulan depannya baru hamil kedua. Ya, itu dia sekarang yang nggak bisa. Dia mumpung lagi tidur, bahkan bisa buat video. Kalau dia mau nggak bisa kita buat videonya. Makanya yang selalu muncul itu saya. Selama 6 tahun, tes pack mungkin udah berhitung, air mata sudah nggak terbendung, omongan cibiran-cibiran nggak apa namanya, udah makanan sehari-hari ya Pak ya. Kalau ngumpul keluarga saya minder, jadi nangis. Wah, oke itu dulu nggak mah, karena kan kalau main-main nanti kalau sekaligus semuanya nggak nangkap bundanya. Nanti kalau ada yang ingin tanya-tanya boleh. Kemudian nanti biasanya juga lima cara buat, contoh cara buat apa namanya sandwich yang pakai roti gandum, buat jusnya itu juga dibuka itu kalau bisa juga itu juga dibuka. Tapi ya kalau bisa buahnya lokal yang buah impor. Kemudian itu makan-makanan yang kemarin kan, yang kayak apa tuh yang boleh itu, Yakult, junk food, soft drink, mie instan, bakso. Baksonya nggak salah nggak ya kan? Bakso nggak salah kalau kita buat sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya kita beli di luar kadang harus pakai borak, pakai tomat, pakai apa? Yang salah itu kan boraknya itu kan. Iya. Minuman kaleng yang bersoda juga nggak boleh, apalagi kita PCOS itu soft drink itu malah nggak boleh. Karena gulanya tinggi kan? Iya, karena dia kan gulanya gula buah. Iya. Banyak minum air putih. Iya putih. Ada kelapa juga loh sebenarnya. Madu nggak di gulanya. Kalau kita nggak minum gula kan lemas tuh, lemah gitu. Kalau nggak minum gula kan bisa lemas begini. Karena ya sehatnya ganti dengan madu. Iya. Madu hangat ya Pak ya. Itu aja. Ya Bunda ya, nanti yang mau tanya-tanya boleh di komen atau di DM. Iya, kasih tahu nih kita udah beberapa. Oh iya lupa. Ini kan sebenarnya kalau ada yang sebelum videonya juga ada tuh ciri-ciri PCOS, kemudian untuk cara mengatasi PCOS, kemudian pantang-pantang saja sudah ada, tapi kita sekarang tampil secara video biasanya melalui tulisan. Kemudian kan setelah yang sekarang ini yang anak kedua seharusnya kan, tapi anak pertama jatuhnya, karena yang pertama guguran, anak kedua hadir, sekarang usianya udah 4 tahun, jadi punya adik, kemudian kita program lagi sesi kedua. Sisi keduanya akan berbeda dengan program kita yang pertama dengan studio hamil, guguran lagi, dan kita program lagi. Alhamdulillah sekarang udah 8 bulan, jadi doakan ibu bunda ya bisa sehat selalu, dan sampai lahir dan sampai tidak ada kekurangan.
mohon doanya dan insya Kita Allah juga nih mendoakan Ibu ayah Boy. bunda ya Pak ya. Ya, kami juga mendoakan selalu. Karena terasa kalau datang ke klinik itu merasakan apa yang benar-benar rasakan ketika kami juga datang ke klinik orang-orang yang sudah hamil. Bisa seperti Nah, itu ya, gitu betul, ya Pak ya. betul. Kapan dia bisa hamil seperti mereka, Ya. kapan dia bisa berhasil, Betul. ya kan Pak. Jadi Waktu saya kita gagal di Malaka kan bawa segopok berkas-berkas ya, dari Malaka yang kita disuruh sebenarnya cuti dulu sama Ya. 6 bulan. Nah, karena udah kebanyakan suntik gonal F untuk memperluas satu telur tapi nggak merespon ya. Cuma satu, Dokter Suryo mengasih semangat. Saya cuma bilang ke Dokter Suryo, apakah masih bisa hamil saya dok? Beliau mengatakan masih bisa bu, asalkan usaha ekstranya yang keras, kita sama-sama berusaha, saya berusaha, ibu juga berusaha ya. Itu membuat saya semangat karena memang keinginan punya anak, percuma kita kerja, punya rumah, punya harta, punya mobil, tapi kita nggak punya anak ya Pak ya. Pulang kerja cuma diem di rumah ya Pak ya. Kadang sering berantem gara-gara nggak ada anak gitu. Bikin enak deh perjuangan. Belum lagi cibiran, oh nggak pintar ini itu ya Pak ya. Belum lagi saudara-saudara. Kalau ngumpul rasanya minder, biar mereka pergi dulu baru kita datang ya. Ya gitu dulu ya bunda ya. Nanti yang kedua juga kita ceritain. Ini agak unik juga karena nggak nyangka dia diharapkan, sebenarnya diharapkan, cuman karena yang ketiga nanti totalnya 4 kali kehamilan, 2 kali guguran, dan jatuhnya ini anak kedua dari 4 kali, sama anak kedua dari 4 kali kehamilan. Jadi udah guguran, sebenarnya kami udahlah nggak apa-apa, mungkin kemungkinan besar kami kasih cuma 1 aja. Kita tahu dihadir dan alhamdulillah sampai saat ini ya sehat dan mudah-mudahan seperti lahiran dan karena dulu berdoanya ya Allah berikanlah 1 aja. Iya, doa dulu 1 aja dulu udah jadilah untuk pengisi rumah, kesunyian di rumah. Jadi kalau ayah bunda yang ingin bertanya-tanya boleh di komen atau di DM kita. Tapi mohon maaf kalau seandainya lambat slow respon. Kita akan dulu sama-sama kerja, tapi yakinlah kami akan memberikan dan mendoakan ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan jangan menyerah, ya. Jangan harus ada finansial baru bisa berobat, semua tergantung oleh Allah ya Pak ya. Yang penting kita udah berusaha, berdoa, semua tergantung oleh Allah, tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi kalau seandainya hari ini nggak ada finansial ya kita selesaikan dulu dengan yang ada, harus berobat ke dokter dulu. Kita udah di bayi tabung. Bayi tabung kan lumayan juga duitnya, tapi kalau ada cara lain. Saya sudah mikir mau jual rumah untuk biaya. Ya bunda ya. Sekian dulu, mudah-mudahan videonya bermanfaat atau informasi bermanfaat untuk bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan nggak terekam. Oh terekam.